Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips kepada Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menambahkan jurusan pada Dapodik. Tapi sebelum kita ke tutorial, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya berikan informasi kepada Bapak Ibu operator yang ada di dinas ataupun di lembaga yang mengalami kendala ketika Bapak Ibu ingin menambahkan kompetensi untuk SMKPK. Karena ada beberapa kompetensi yang tidak bisa langsung ditambahkan pada SMKPK ini. Seperti contoh pemasaran, kemudian agribisnis tanaman. Itu sulit sekali untuk ditambahkan atau kita selalu gagal ketika ingin menambahkan mapel tersebut. Nah, saat ini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana langkah Bapak Ibu untuk menambahkan kompetensi keahlian tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, jika ada pada lembaga, Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada dinas ataupun cabang dinas yang ada pada lembaga Bapak Ibu. Nah, sehingga cabang dinas ataupun dinas pendidikan itu menambahkan kompetensi baru yang Bapak Ibu atau yang ada pada lembaga Bapak Ibu. Nah, kemudian pihak cabang dinas itu akan masuk pada akun manajemen di cabang dinas ataupun dinas pendidikan. Nah, suatu contoh, ini suatu kasus akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Di sini pada Bondowoso ada salah satu lembaga yang itu merupakan SMKPK. Nah, di sini akan saya berikan salah satu contoh bagaimana cara menambahkan atau trik Bapak Ibu untuk menambahkan kompetensi pada lembaga SMKPK ini. Nah, khusus yang tidak bisa ditambahkan secara manual ya Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan sebuah trik. Untuk kompetensi yang bisa ditambahkan secara manual atau bisa secara langsung itu tanpa perlu trik sudah bisa bertambah. Tapi untuk pemasaran dan agribisnis tanaman ini harus ada beberapa tips. Nih saya contohkan jika tidak menggunakan tips yang saya berikan ini. Saya berikan contoh. Kita klik tambah di sini. Kemudian kita pilih pada kompetensi yang baru untuk SMKPK, agribisnis tanaman ini berada di agriteknologi. Jadi ada di agribisnis dan agriteknologi, bukan pada agroteknologi ya Bapak Ibu. Karena pada agroteknologi di sini juga ada untuk agribisnis tanaman. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah agribisnis dan agriteknologi. Ini akan saya tambahkan untuk agribisnis tanaman. Nah, seperti itu. Jadi pada agribisnis dan agriteknologi ini akan saya tambahkan agribisnis tanaman. Ini saya ulangi. Pada kompetensi keahlian, kemudian klik menu tambah. Nah, setelah itu pihak cabang dinas akan memilih agribisnis dan agriteknologi. Kemudian agribisnis tanaman, kompetensi keahliannya di sini dikosongi. Nah, kemudian nomor SK izin di sini Bapak Ibu bisa lihat pada SK izinnya kemungkinan sama ya Bapak Ibu untuk SMKPK itu sama. Kemudian tanggalnya itu 20 April 2021. Nah, coba program keahlian agribisnis tanaman ini apakah bisa langsung ditambahkan? Coba kita buktikan. Coba kita klik simpan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ketika klik simpan,
Di sini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa untuk menyimpannya. Ini permasalahan yang terjadi pada lembaga. Sehingga lembaga saat ini tidak bisa mensinkron dapodiknya. Karena kalau misalnya SMKPK itu tidak ditambahkan untuk program keahlian yang baru, di situ tidak bisa untuk melanjutkan proses sinkronisasi. Nah, jadi bagaimana langkahnya Bapak Ibu mengatasi hal sedemikian? Mengatasi tidak bisa simpan pada agribisnis tanaman ini. Bagaimana solusinya? Nah, di sini saya mempunyai sebuah trik atau tips kepada Bapak Ibu yang akan saya berikan. Jadi coba kita reload saja dulu. Nah, coba kita tambahkan kompetensi keahlian, kemudian klik fitur tambah. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu jangan langsung memilih program keahlian dari agri-teknologi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memilih bidang keahlian maupun program keahlian yang lainnya, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan yang agri-teknologi tersebut. Setelah memilih yang lama, maksudnya yang lain, Bapak Ibu kemudian tambahkan yang baru. Saya ulangi, jadi Bapak Ibu langkahnya adalah memilih bidang keahlian maupun program keahlian yang lama, kemudian Bapak Ibu isikan. Setelah diisikan bidang keahlian dan program keahlian yang bukan Bapak Ibu pilih itu, isikan nomor SK-nya dan tanggal SK-nya. Barulah Bapak Ibu setelah mengisikan semua, diubah ke bidang keahlian dan program keahlian yang Bapak Ibu pilih, seperti pemasaran dan agribisnis tanaman, agriteknologi pada agribisnis tanaman. Coba kita buktikan ya Bapak Ibu. Kita pilih dulu contohnya teknologi dan rekayasa, atau yang lain coba teknologi di sini, teknologi konstruksi dan program dan properti. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contohnya. Jadi kita pilih terlebih dahulu bidang keahlian dan program keahlian yang lain. Kemudian setelah itu isikan nomor SK-nya dan isikan tanggal SK. Setelah seperti ini Bapak Ibu, jadi setelah Bapak Ibu mengisi seperti ini, jangan langsung Bapak Ibu klik simpan. Kalau misalnya klik simpan, otomatis akan menambah bidang keahlian dan program keahlian yang ini, yang salah ini Bapak Ibu. Tapi tujuan kita adalah memilih bidang keahlian dan program keahlian yang kita pilih, seperti agribisnis tanaman tersebut. Jadi setelah Bapak Ibu memilih ini, jangan langsung klik simpan. Jadi jangan langsung klik simpan ya Bapak Ibu. Terus bagaimana Mas langkahnya? Jadi setelah memilih seperti ini, Bapak Ibu pilihlah yang Bapak Ibu atau yang sesuai dengan bidang keahlian maupun program keahlian di lembaga Bapak Ibu. Karena saya mencontohkan agribisnis tanaman yang tidak bisa disimpan, maka saya akan ubah ini sebagai agribisnis tanaman sebelum mengklik simpan. Jadi jangan klik simpan ya Bapak Ibu, jangan klik simpan. Setelah merubah seperti ini, kita ubah, kita pilih agribisnis dan agriteknologi, dan kita pilih agribisnis tanaman. Kalau tadi kita kan tidak bisa untuk klik simpan, tapi sekarang dengan trik seperti tadi, ini akan bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi kita tadi memilih bidang keahlian dan program keahlian yang lain, kemudian mengisikan nomor SK dan tanggal SK, dan setelah itu jangan langsung klik simpan, tapi ubah lagi ke yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan bidang keahlian dan program keahlian di lembaga Bapak Ibu. Mari coba kita buktikan bersama ya Bapak Ibu, apakah tips tersebut bisa dengan cara klik simpan. Nah, di sini Bapak Ibu setelah melakukan proses seperti tadi, coba kita reload kembali. Nah, reload, nanti Bapak Ibu bisa cek pada kompetensi keahlian, apakah sudah bertambah apa belum.
Nah, di sini ini Bapak Ibu sudah bertambah ya Bapak Ibu. Awalnya di sini hanya 1. Karena tadi tidak bisa, kemudian saya coba kembali. Nah, di sini sudah nambah 2. Nah, langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakali untuk merubahnya kepada bidang keahlian yang lain terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa kembalikan dengan bidang keahlian yang ada pada lembaga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa cross check kembali, kemudian klik simpan 1 kali saja. Setelah itu Bapak Ibu reload coba. Nah, jadi cek setelah misalnya seperti ini, setelah ditambahkan Bapak Ibu nanti langsung simpan. Nah, seandainya tidak terreload ke depan, Bapak Ibu bisa reload secara manual di sini. Ketika reload secara manual, coba cek apakah sudah masuk belum kompetensi keahlian yang Bapak Ibu inginkan. Jika belum, Bapak Ibu bisa ulangi hal tersebut. Takutnya seperti ini, ketika klik simpan tapi tidak ada respon di depan. Nah, tapi kenyataannya pada aplikasi manajemennya sudah bertambah untuk kompetensi keahliannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu tipsnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tips singkat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.